Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Yang lalu kita telah membicarakan tentang bermacam-macam takdir, di mana takdir itu disebutkan ada 4 macam, dan takdir-takdir yang telah Allah buat dari 4 macam itu ada yang takdir yang tidak bisa dirubah, ada yang takdir masih bisa dirubah kalau Allah menghendaki, dan ada juga takdir yang selalu mengiringi kita setiap saat, baik takdir baik maupun itu takdir buruk. Kemudian ada segolongan orang yang mengatakan kalau ada baiknya itu adalah dari Allah dan kalau ada buruknya itu adalah dari kita. Maka di dalam kitab ini Imam Nawawi menyebutkan yang seperti itu adalah pola pikir orang-orang Qadariyah. Dan orang-orang Qadariyah yang disebutkan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud juga Al-Hakim. Jadi Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Sammahum majusan, dikatakan mereka itu majusi limudhahati madhabihim, karena penyerupaan madhab mereka, madhabal majusi, yaitu madhabnya orang-orang majusi, penyerupaan mereka dengan orang-orang majusi. Wazu'imat as-sanawiyatu, waza'amat as-sanawiyatu annal khaira min fi'lin nur. Lalu ada sekte dari majusi disebut dengan as-sanawiyah atau sanawiyah. Jadi sekte majusi yang bernama sanawiyah itu menganggap annal khaira min fi'lin nuri, bahwasanya kebaikan itu adalah merupakan dari perbuatan cahaya. Wa syarra min fi'liz zulmati, sementara itu keburukan itu dari perbuatan kegelapan. Kalau baik itu berarti dari nur, kalau buruk itu berarti dari kegelapan. Fasaru sanawiyatan, mereka itu adalah orang-orang sanawiyah. Mereka itu bernama sanawiyah. Dikatakan sanawiyah karena mereka itu adalah mau berusaha menjadi pertengahan. Tidak seperti orang-orang majusi, walaupun akhirnya sanawiyah ini merupakan dari sektenya majusi. Wa kadzalikal qadariyatu, demikian juga orang-orang qadariyah, yadhifunal khaira ilallah, mereka itu menisbahkan atau menyandarkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarra ila ghairihi, sementara itu kalau ada yang buruk itu selain Allah. Kalau ada yang baik itu adalah dari Allah, kalau ada yang buruk itu dari selain Allah. Seakan-akan di sini selain Allah ada yang bisa berbuat. Padahal kita semua itu enggak bisa berbuat kalau Allah enggak yang memperbuatkannya. Kita enggak bisa duduk kalau enggak Allah yang mendudukkannya. Kita enggak bisa tidur kalau enggak Allah yang menidurkannya. Artinya semua yang dilakukan oleh makhluk itu adalah semuanya itu perbuatan Allah. Itulah yang
masuk dalam kategori sifat wahdaniyahnya Allah, sifat keesaannya Allah yang dilakukan pada manusia dan manusia kemudian berbuat, itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang dikehendaki buruk oleh Allah pasti dia buruk, dan siapa yang dikehendaki baik oleh Allah pasti dia baik. Kemudian iradah Allah itu ditunjukkan, dilaksanakan oleh Allah, maka muncullah takdir Allah. Maka takdir Allah itu tidak akan muncul, tidak akan terjadi kecuali dengan iradah Allah. Kalau iradah Allah, kemauan Allah itu ada di situ, maka terciptalah takdir Allah. Maka orang yang melakukan sesuatu itu sesungguhnya yang ia perbuat itu adalah ketentuan Allah, itu adalah takdir Allah. Lalu ada orang yang berkata, untuk apa kita melakukan ini, melakukan itu kalau sudah ditakdirkan oleh Allah? Ketika ia melakukan sesuatu, itulah takdir Allah, dan ketika dia tidak melakukan sesuatu, itu jugalah takdir Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah sampaikan, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalikum, kalian tidak masuk surga itu karena amal kalian. Lalu sahabat heran, kok bisa begitu? Padahal Rasulullah itu kalau ibadah bukan main. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga demikian engkau wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, wala ana, demikian juga aku, illa ayyataghammadani Allah birahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Ternyata yang menyebabkan seseorang masuk surga itu adalah rahmat Allah. Oleh karena itu, seseorang beribadah itu sesungguhnya adalah menjemput rahmat Allah. Dan orang yang berbuat maksiat itu sesungguhnya adalah menjemput ghadabnya Allah, menjemput murkanya Allah. Murka Allah dijemput dengan kemaksiatan, ridha Allah, rahmat Allah dijemput dengan ketaatan. Apa itu taat? Taat itu adalah ma yuwafiqus syari'ata. Di dalam kitab Iqadul Himam ala Syarhil Hikam, kitab Iqadul Himam itu adalah penjelasan dari kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu adalah kitab yang disusun oleh seorang ulama sufi bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian disyarah oleh Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani. Kitabnya adalah Iqadul Himam. Di dalam kitab Iqadul Himam itu disebutkan bahwasannya yang disebut dengan taat itu adalah ma yuwafiqus syariah, sesuatu perbuatan kita yang sejalan dengan syariat. Jadi dengan syariat tidak bertentangan. Tetapi yang disebut maksiat itu adalah ma yukhalifus syariata, sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Kalau berjalan sesuai dengan syariat namanya taat, berjalan bertentangan dengan syariat itu namanya maksiat. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau baik itu datangnya dari Allah, kalau tidak baik itu datangnya dari selain Allah, maka orang itu menisbahkan ada selain Allah itu yang bisa berbuat, ada selain Allah yang bisa melakukan sesuatu. Padahal Allah punya sifat namanya wahdaniyah, esa. Di dalam Kifayatul Awam, ketika Allah memiliki sifat wahdaniyah, maka Al-Baijuri menjelaskan di situ seluruh perbuatan makhluk itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk maupun yang baik. Kadang-kadang kita menginginkan seseorang itu menjadi baik, tapi ternyata dia tidak baik. Dan bukan hanya kita, Rasulullah juga menginginkan semua yang di sekitarnya itu adalah orang yang baik. Ternyata Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak menjadi orang baik. Dan bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW agar Abu Jahal, Abu Lahab itu menjadi orang yang beriman, orang yang baik.
Tetapi apa dijawab oleh Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi buruk itu semuanya Allah yang menciptakan, baik juga Allah yang menciptakan. Itulah kenapa Ibnu Umar radhiyallahu anaknya Umar bin Khattab itu pernah berdoa, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhuni. Ya Allah, kalau engkau tentukan aku ini termasuk orang yang celaka, maka hapus ketentuan itu untukku, waktubni sya'idan, dan tulis ketentuan itu untukku ketentuan yang membahagiakan, ketentuan yang baik. Jadi artinya apa? Artinya takdir itu bisa dirubah ketika Allah yang merubah. Ketika kita minta kepada Allah agar takdir kita itu dirubah oleh Allah, maka Allah merubahnya manakala Allah menghendakinya, Allah mau. Dan kita pun juga berdoa tadi, waqina birahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jaga kami dari ketentuanmu yang buruk. Tadi kita sudah minta kepada Allah. Jadi artinya baik buruk itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haq Azza wa Jalla, di situ beliau mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah. Berdoanya apa? Doanya adalah minta bagian kebaikan yang paling banyak yang dibagikan oleh Allah pada hari ini dan hari berikutnya. Artinya memang kebaikan itu kita minta kepada Allah agar ketika dulu sebelumnya ditentukan, ditulis di dalam Lauhil Mahfuz menjadi keburukan, lalu keburukan itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa sesungguhnya wa huwa ta'ala khaliqul khaira wasyarra. Allah taala lah yang menciptakan kebaikan pun pula menciptakan keburukan. Jadi intinya adalah Allah lah yang menciptakan kebaikan, Allah pula yang menciptakan keburukan. Kalau kita memilih buruk, pada saat itulah Allah sedang berirodah kepada kita agar melakukan irodahnya Allah, yaitu keburukan yang telah Allah tentukan sebelumnya. Qala Imamul Haramain fi Kitabil Irsyad. Imam Haramain di dalam kitab Al-Irsyad beliau berkata, beliau menjelaskan inna ba'dal qadariyati qala, sebagian orang-orang kaum Qadariyah itu ada yang berkata lasna bi qadariyatin, kami ini bukan Qadariyah, kan begitu. Kalau yang sekarang ini kan nyebut kami ini bukan Wahabi, ada yang kami ini Salafi bukan Wahabi. Zaman dulu yang sudah ada di situ, sudah diawali lasna bi qadariyatin, kami ini bukan Qadariyah, bal antumul Qadariyah, tapi kalianlah yang Qadariyah. Kami bukan Qadariyah, tapi kalianlah yang Qadariyah. Li'tiqadikum akhbarul qadari, karena kalian meyakini hadis-hadis tentang khabar, tentang qadar. Karena kalian meyakini hadis-hadis tentang qadar. Kami bukan Qadariyah, tapi kalianlah yang Qadariyah, karena kalian meyakini hadis-hadis tentang qadar. Kalau Allah begini, Allah begitu, Allah begini, kalian percaya itu. Warudda ala haula'il jahlati, lalu kebodohan mereka itu ditolak oleh ahlu sunnah, oleh mereka termasuk Imam Haramain, ditolak bi annahum yadhifunal qadra ila anfusihim, karena mereka menyandarkan qadar itu kepada diri mereka. Artinya yang menentukan sesuatu itu adalah dirinya. Makan dirinya yang menentukan, tidur dirinya yang menentukan, semuanya dirinya yang menentukan, bukan Allah. Sementara kalau kita kan tidak. Kalau kita yang berusaha, kita berusaha, tapi selebihnya diserahkan kepada
Allah. Kita sudah berusaha untuk mencari nafkah, ke pasar jualan. Selebihnya hasilnya adalah diserahkan kepada Allah. Itu artinya apa? Artinya kita tidak merasa diri kita mampu melakukan sesuatu. Yang mampu melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yadda'i syarra li nafsihi, dan orang yang mengklaim atau menganggap keburukan itu untuk dirinya, wa yadhifu ilaiha aula, maka menyandarkan keburukan kepada dirinya itu lebih utama, bi ayang siba ilaihi mimman yadhifu li ghairihi, daripada menisbahkan keburukan itu kepada selain dirinya. Lebih baik kepada dirinya daripada kepada orang lain. Wa yanfihi an nafsihi, lalu meniadakan dari dirinya. Maka mengatakan keburukan dari dirinya itu lebih bagus daripada mengatakan keburukan dari orang lain atau meniadakan keburukan dari dirinya. Inilah orang-orang Qadariyah, di mana mereka menganggap bahwasanya kebaikan itu adalah dari Allah dan keburukan itu dari selain Allah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil ihsan, dan beritahu kami dan kabari kami tentang ihsan wahai Rasulullah. Malaikat bertanya pada hadis yang lalu, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah seakan-akan kamu melihat Allah pada saat engkau menyembah kepada Allah. Artinya pada saat engkau menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi artinya di sini kita disuruh merasakan hadirnya Allah. Pada saat kita beribadah, sholat, begitu, kita disuruh untuk merasakan Allah itu ada di hadapan kita, merasakan Allah dekat dengan kita. Bukan melihat itu kemudian terus menggambarkan, oh Allah itu ternyata tubuhnya besar, rambutnya keriting, tangannya kanan semua, kakinya dia berkaki, tingginya 30 hasta, umpamanya kayak gitu, menggambarkan kayak gitu. Ketika seseorang menggambarkan seperti itu, maka orang itu telah jatuh kepada kekafiran. Walaupun dia sholat tapi menggambarkan di hadapannya itu ada sesuatu yang berbentuk yang disebut dengan Allah tadi, maka yang seperti itu dia telah kafir. Kenapa? Di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, Imam Baijuri menjelaskan, apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Artinya tidak ada satupun yang bisa membayangkan bagaimana bentuknya Allah. Kita tidak boleh membayangkan bentuknya Allah, tapi kita boleh merasakan hadirnya Allah di hadapan kita. Kita merasakan hadirnya Allah di sekitar kita. Kita merasakan kita ini diawasi oleh Allah. Boleh. Ketika mengawasi artinya Allah itu melihat kita. Melihatnya Allah bukan dengan mata seperti yang kita punya. Sementara ada orang yang mengatakan Allah itu melihat, kita juga melihat. Lalu menyamakan penglihatan Allah itu seperti penglihatan kita. Yang seperti ini sudah masuk kepada mujassimah. Yang seperti ini masuk kepada menjisimkan Allah. Berarti Allah itu adalah zat yang bisa nempel pada zat yang lain. Maka ketika seseorang meyakini yang seperti itu, maka orang itu telah jatuh kepada kekafiran. Oleh karena itu, Imam Syafi'i juga menyebutkan bahwasanya siapa orang yang meyakini Allah itu adalah berjisim, Allah itu adalah bertubuh, maka orang itu sudah jatuh kepada kekafiran. Orang itu wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Oleh karena itu, ketika kita beribadah, ketika kita sholat, jangan sampai kita membayangkan bentuknya Allah, tapi boleh merasakan dan memang harus merasakan dekatnya Allah kepada kita.
Wa hadza maqamul musyahadah. Ketika seseorang bisa merasakan hadirnya Allah di hadapannya pada saat ia sholat, maka orang yang seperti itu masuk pada maqam musyahadah, maqam persaksian. Hatinya bisa menyaksikan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man kutira ayyusyahidal malika, karena orang yang ditakdirkan bisa menyaksikan Sang Malik, bisa menyaksikan Allah, artinya di situ dia merasakan hadirnya Allah di hadapannya. Istahya ayyal tafita ila ghairihi fi sholati, niscaya orang itu akan merasa malu pada saat sholat, hatinya noleh kanan noleh kiri. Kalau ada orang yang bisa merasakan hadirnya Allah pada saat sholat itu, pasti dia merasa malu kalau hatinya berpaling dari Allah. Hatinya masih mikirkan ini, hatinya masih mikirkan itu. Walaupun kadang-kadang kita ini merasa, kadang-kadang kita ini masih memikirkan ini dan itu pada saat sholat, maka pada saat itu kita harus sadar melepaskan apa yang kita pikir tadi, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan sholat jujur. Sholat jujur itu raganya sholat, rohnya juga sholat. Sholat jujur itu badannya sholat, hatinya juga sholat. Lalu apa ada orang sholat yang tidak jujur? Ada. Orang sholat yang tidak jujur itu adalah raganya, badannya ini sholat, tapi batinnya, hatinya tidak sholat. Kenapa kok tidak sholat? Karena batinnya jalan-jalan kemana-mana pada saat sholat. Dan bahkan kembali dia mengitari masjid, melihat-lihat lagi sendalnya masih ada atau tidak. Itu pada saat sholat. Yang seperti itu orang itu sholatnya berarti tidak jujur yang seperti itu. Maka sholat yang jujur adalah sholat yang ketika badannya sholat, hatinya juga sholat. Lalu bagaimana kalau suatu saat hati kita keluar jalan-jalan, maka tarik kembali untuk mengingatkan diri bahwa kita sedang menghadap Allah. Maka orang yang bisa pada makom musyahadah, makom bisa menyaksikan Allah di hatinya ini dekat kepada Allah, maka orang pada saat itu dia akan merasa malu kalau sedang sholat, hatinya lepas dari Allah, hatinya menoleh kepada selain Allah. Oleh karena itu Imam Nawawi menjelaskan kalau ada orang yang masuk pada makom musyahadah seperti ini, dia bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Istahya ayyal tafita ila ghairihi fi sholati, niscaya dia akan malu ketika menolehkan hatinya kepada selain Allah pada saat sholat. Wa ayyastagila qalbahu bi ghairihi, ia juga malu hatinya sibuk urusan-urusan dunia. Hatinya sibuk selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dia. Malu kalau hatinya menoleh kanan, menoleh kiri selain Allah. Malu kalau hatinya sibuk memikirkan selain Allah. Inilah yang disebut dengan maqamul ihsan. Wa maqamul ihsan maqamus siddiqin. Dan maqam ihsan itu adalah maqam as-siddiqin. Waqad taqaddama fil hadisil awwali al-isyarata ila dzalika, dan sudah dijelaskan pada hadis yang pertama kemarin tentang hal ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yaraka, maka Allah sesungguhnya melihatmu ghafilan, dalam keadaan lalai. Melihatmu, memperhatikan kamu dalam keadaan lalai. Kapan? In ghafalta fis sholati, apabila kamu pun lalai di dalam sholat. Ketika kita lalai di dalam sholat, maka Allah pun juga akan melalaikan kita. Ketika kita tidak mau melihat Allah di dalam sholat, maka Allah pun juga tidak akan melihat kita. Artinya apa? Melihat di sini adalah bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati, merasakan hadirnya Allah dekat. Itu yang dimaksud, bukan melihat dengan mata. Mana Allah, mana Allah. Tidak seperti itu. Tetapi hatinya yang mencari Allah Subhanahu wa taala.
ketika seseorang pada saat sholat tadi itu dia tidak melihat Allah, maka Allah pun juga tidak melihatnya. Dan bahkan wa hadasatin nafsu fiha, dirinya ngomong sendiri di dalam sholat itu. Maka orang yang seperti itu lalai dalam sholatnya, kemudian dirinya ngomong sendiri di dalam sholatnya itu, fa innahu yaraka ghafilan, sesungguhnya Allah melihatmu dalam keadaan lalai. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anis saah, beritahu kami wahai Rasul tentang hari kiamat. Itu yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan pada saat malaikat Jibril bertanya itu tidak satupun sahabat yang mengetahui siapa dia. Tidak tahu kalau dia itu malaikat Jibril, tidak dia ketahui. Dan bahkan Umar bin Khattab pun juga enggak tahu. Karena hadis ini yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab. Ini pengalamannya Umar bin Khattab di hadapan Nabi SAW. Faqala, lalu Rasulullah menjawab ketika malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anis sa'ah, beritahu kami tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi Rasulullah katakan sesuatu itu seperti itu. Apa yang diketahui oleh Rasulullah itulah yang diucapkan oleh Rasulullah. Tidaklah yang ditanya ini lebih mengetahui dari yang bertanya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah pun juga enggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Lah kok orang belakangan ini meramalkan datangnya hari kiamat? Nah, itu udah melebihi dari Rasulullah yang seperti itu. Hadzal jawabu yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam, jawaban ini mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il, yang ditanya tentang hari kiamat ini tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jawaban ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW kana la ya'lamu mata sa'ah. Nabi enggak tahu kapan persisnya datangnya hari kiamat. Enggak tahu kapan datangnya hari kiamat secara persis, enggak tahu. Bal ilmu sa'ati mimma istasarallahu ta'ala bihi. Kenapa kok Rasulullah itu enggak tahu? Karena pengetahuan tentang hari kiamat, kapan terjadinya, jam berapa, semua itu adalah mimma istasarallahu ta'ala bih, hak prerogatif Allah. Semuanya itu adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menguasainya, tidak ada manusia yang tahu. Andaikan ada manusia yang tahu hari kiamat itu terjadi besok, hari Senin umpamanya gitu, yakin enggak semangat lagi hidup. Kenapa? Karena untuk apa hidup? Hari besok, hari Senin sudah pada kiamat, enggak ada lagi. Maka hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah lah di sisinya pengetahuan tentang hari kiamat itu. Artinya ilmu tentang hari kiamat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui, dan bahkan malaikat bertanya kepada Rasulullah. Artinya malaikat pun juga tidak mengetahui, tidak dikasih tahu oleh Allah. Wa qala Allah ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan. Hari kiamat itu kapan datang? Hari kiamat itu kalau datang terasa berat untuk makhluk fis samawati wal ard, untuk makhluk yang ada di langit dan di bumi. Merasa dan terasa sangat berat bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Makhluk di langit yang kita tahu adalah para malaikat, yang di bumi ya seperti kita ini. Semuanya terasa berat. La ta'tikum, hari kiamat itu tidak akan pernah datang kepada kalian illa baghtatan, kecuali tiba-tiba. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 187 dikatakan bahwasanya
kiamat itu tidak ada yang tahu karena datangnya tiba-tiba. Kalau datangnya tiba-tiba itu, tiba-tiba mendadak datang, itu nggak ada yang tahu. Ya sama seperti kita sekarang ini lagi enak-enaknya duduk pengajian, tiba-tiba perut terasa mules, kemudian terus minta ke WC, itu kan juga nggak ada yang tahu. Tadinya juga tidak diberitahu, tiba-tiba langsung begitu. Maka kiamat itu datangnya adalah tiba-tiba, tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya, karena kiamat itu dirasakan sangat berat oleh makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yudrika la'allas sa'ata takunu qariban. Allah menyampaikan firman-Nya kepada Rasulullah, wa ma yudrika, dan tidaklah engkau mengetahui, atau wa ma yudrika, dan tahukah kamu wahai Muhammad, la'allas sa'ata takunu qariban, bisa jadi kiamat itu datangnya adalah dekat lagi. Di surah Al-Ahzab ayat 63. Ketika ayat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, lalu ada orang yang meramal-ramal, ada orang yang menghitung-hitung. Waman idda'a anna umrad dunya sab'una alfa sanatin, dan siapa orang yang mengklaim atau menganggap umur dunia itu adalah 70.000 tahun, wa annahu baqiya minha salasatun wasituna alfa sanatin, lalu pada saat itu tinggal 63 tahun, fawa qaulun batil. Kalau ada orang yang meramal seperti ini, maka itu adalah ucapan yang batil, ucapan bohong, ucapan yang tidak benar. Hakahu Tuhi fi asbabi tanzil. Ini disebutkan oleh seorang bernama At-Tuhi di dalam kitab Asbabu Tanzil, di mana yang mengatakan itu adalah an ba'dil munjimin wa ahlil hisab. Yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang ahli nujum dan ahli hisab. Wa man idda'a anna umrad dunya sab'a alafi sanatin, dan siapa orang yang menganggap umur dunia itu adalah 7.000 tahun, fahadha yasufu alal ghaibi, ini adalah masalah gaib, tidak ada manusia pun yang tahu, wala yakhillu i'tiqadahu, maka tidak boleh kita mempercayainya. Kalau ada orang yang mengatakan sekian tahun lagi nanti akan kiamat, kita tidak boleh mempercayainya. Tapi kalau tanda-tandanya ada, itu kita hanya boleh mempercayai tanda-tandanya ada. Tapi pastinya kapan kiamat itu datang, kita tidak boleh mempercayainya, karena itu adalah ilmu Allah. Tidak ada satupun yang bisa menembus ilmu Allah, hanya Allah yang tahu. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.